kreatif, kembali lagi ya bersama channelnya Bu Eta, Nata Margareta. Nah, sahabat kreatif, hari ini kita mau bahas tentang menulis kritik dan menulis esai. Nah, apakah itu esai dan apakah itu kritik? Ayo kita belajar bersama-sama untuk mengupas perbedaan antara kritik dan sastra. Nah, sahabat kreatif, adapun hal yang mau kita capai dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mau menganalisis bagaimana perbedaan, seperti apa karakteristik kritik dan esai. Nah, supaya kita terampil, sahabat kreatif, dalam membuat teks kritik dan teks tentunya esai. Nah, sahabat kreatif, apa itu kritik sastra? Nah, pertama yang kita bahas tentang kritik sastra. Nah, sahabat kreatif, kritik sastra itu adalah tanggapan atau respon pembaca terhadap karya sastra. Nah, itu adalah kritik sastra. Nah, dalam teks kritik sastra, pendapat atau tesis yang disampaikan itu adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya, sahabat kreatif. Kemudian, dalam kritik sastra, terdapat argumen atau pendapat yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya sastra, ya. Kemudian data-data yang objektif itu adalah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, yang disertai dengan alasan yang logis, ya. Di dalamnya juga terdapat poin-poin yang akan dibahas di dalam kritik. Nah, sahabat kreatif, penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Di dalamnya juga terdapat penilaian kalian terhadap sebuah karya sastra. Nah, sahabat kreatif, dalam membuat kritik sastra, ya, kita harus memahami dulu karya yang akan kita bahas. Kenapa? Karena kritik merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang. Jadi yang kita bahas dalam kritik sastra itu yaitu tentang, bisa saja tentang kelebihannya, kelemahannya, ya. Jadi karya yang dikritik itu biasanya berupa misalnya musik, kemudian misalnya tentang lukisan, tentang buku maupun film, ya. Jadi sahabat kreatif, fokus dari kritik sastra adalah menilai karya, ya. Tentunya karya sastra. Nah, berbeda dengan esai. Nah, menulis esai itu apa? Menulis esai adalah kita menulis karangan prosa, ya. Nah, karangan prosa itu artinya adalah karangan yang bebas tapi membahas suatu masalah itu sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya, sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, adapun perbedaannya, ya, perbedaan antara kritik dan esai. Nah, kritik dan esai itu sebenarnya dua jenis tulisan yang hampir sama, ya. Dia sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun penulis kritik dan esai itu harus melakukan analisis dan penilaian secara objektif, ya, agar tulisannya itu dapat dipercaya. Nah, berdasarkan pengetahuan isi yang dikaji di dalamnya, perbandingan kritik dan esai itu bisa kita lihat sebagai berikut, ya, sahabat kreatif. Yang pertama, kritik. Nah, kritik, objek kajiannya adalah karya, misalnya karya seni, musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Jadi kritik itu lebih ke karya-karya yang nampak, karya seni, ya. Sedangkan esai itu objek kajiannya itu dapat berupa karya atau fenomena atau kejadian-kejadian, ya. Jadi esai dengan kritik itu berbeda. Kritik lebih menjelaskan tentang suatu karya, menjelaskan kelebihan dan kelemahannya, sedangkan esai itu menganalisis suatu peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi, yang hangat di sekitar kita, ya. Kemudian kritik itu ada deskripsi karya, ya. Jadi karyanya itu ada wujudnya, ya. Kemudian buku deskripsinya itu bisa berupa sinopsis atau novel, ya. Kemudian dia menyajikan data objektif. Nah, sedangkan esai itu dia tidak memiliki sinopsis, ya. Tidak ada ringkasan sinopsis, karena kan esai itu lebih kepada
pendapat tentang suatu fenomena ya. Kemudian esai tidak selalu membutuhkan data ya, beda dengan kritik, karena dalam kritik dia membahas tentang kelebihan dan kelemahan suatu karya. Nah, kemudian sahabat kreatif ya, di dalam sebuah kritik itu bersifat objektif karena dia harus ada data dan alasan yang logis ya. Kajian teorinya itu harus jelas ya. Sedangkan esai itu lebih ke subjektif, pandangan pribadi si penulis ya. Jadi dia tidak pernah mencantumkan kajian atau teori. Nah, kemudian sahabat kreatif, kritik, di dalam kritik pembahasannya itu terhadap karya itu secara utuh dan menyeluruh ya. Kemudian beda dengan esai. Kalau esai dia mengkaji hal yang menarik menurut pandangan si penulis. Nah, itu ya sahabat kreatif. Nah, coba kita lihat ya contoh kalimat esai ya sahabat kreatif seperti apa. Coba kita lihat contoh esai. Nah, siapa yang tidak ingin bekerja? Orang tua membiayai anaknya sekolah sampai tingkat tinggi, bahkan kalau mampu hingga bertitel profesor doktor. Tujuannya agar dapat bekerja dan mencari nafkah. Akan tetapi jika si anak sekolahnya gagal, orang tua pasti marah dan kecewa. Bukankah orang tua rela membiayai pendidikan agar anaknya hidup bahagia? Nah, kenapa ini disebut esai sahabat kreatif? Karena di sini adalah suatu pendapat seseorang ya. Objek kajiannya itu berupa fenomena. Fenomenanya itu apa? Tentang pekerjaan ya. Nah, beda dengan kritik ya. Kemudian di dalam sini tidak ada data ya, tidak ada data berapa jumlah pengangguran, tidak mesti harus ada data ya. Kemudian sahabat kreatif, nah kenapa di dalam tulisan itu disebut esai? Karena dia yang dikaji itu dia tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik. Nah, pada saat sekarang yang hal yang menarik adalah tentang orang yang ingin bekerja. Nah, ini contoh dari esai ya, dia mengungkapkan suatu hal atau pendapat pribadi penulis secara subjektif tentang suatu hal. Nah, beda dengan kritik sahabat kreatif. Coba kita lihat contoh kritik ya. Nah, penyair meletup-letup jujur dan mengungkapkan realita kehidupan. Akan tetapi kejujuran itu pantulan untuk orang lain semata, seperti dalam puisi Majoy karya Taufik Ismail. Jujur saja, apakah pengarang sudah mengumpulkan fakta? Bagaimana kalau kata ganti aku dan puisi digunakan kita agar lebih faktual? Nah, di dalam kritik sastra, sahabat kreatif, dia lebih mengkaji, menilai karya yang dibuat oleh seseorang. Nah, seperti contoh dalam paragraf ini dia menjelaskan tentang karya yang dibuat oleh Taufik Ismail. Dia ingin mengatakan bahwa apakah karya di dalam Taufik Ismail itu bisa diganti kata ganti akunya dalam puisi yang dia gunakan ya, diganti menggunakan kita agar lebih faktual seperti itu. Jadi dia menilai karya yang dibuat oleh orang, beda dengan esai. Kalau esai lebih kepada tulisan yang berisi pendapat seseorang tentang suatu hal, fenomena yang terjadi ya. Sahabat kreatif, demikian yang dapat saya sampaikan ya sahabat kreatif. Nanti kita boleh belajar lebih lanjut lagi. Oke, sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.